Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abraham Putih, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Hari ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini saya akan berwawancara dengan Kepala SMP Negeri 3 Lubuk Pakam, Ibu Herlina SPD MSI, terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Di sini, Bu, ada beberapa hal yang perlu saya pelajari dari kepemimpinan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama, Bu, pasti dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin, Ibu mengalami yang namanya dilema etika. Dilema etika itu maksudnya adalah sesuatu keadaan di mana Ibu dihadapkan kepada dua hal yang sama-sama benar. Untuk itu nantinya Ibu sebagai pemimpin diharapkan mengambil keputusan dan menjelaskan bagaimana mekanisme keputusan yang Ibu ambil. Nah, yang pertama, Bu, adalah pernahkah Ibu dihadapkan pada situasi di mana Ibu harus memilih antara kepentingan individu, misalnya seorang guru atau siswa, dan kepentingan kelompok, misalnya seluruh sekolah, dan bagaimana Ibu menentukan keputusan yang tepat dalam situasi tersebut? Mohon Ibu jelaskan. Ini mengenai dilema etika ya dalam mengambil suatu keputusan. Banyak persoalan yang terjadi di sekolah, baik persoalan siswa ataupun guru, yang nanti muaranya itu semua keputusan yang kita ambil itu mengandung resiko ya, mengandung resiko, tapi kita tentu akan mencari resiko yang terkecil. Misalnya seperti ini, ada kasus siswa tidak masuk sekolah gitu kan, jarang hadir. Nah, tentu kita harus melihat dulu kenapa akar persoalannya. Nah, ini tentu yang pertama tugas daripada wali kelas. Wali kelas itu wajib mengontrol kehadiran siswa setiap hari. Siswa yang tidak hadir itu harus diketahui apa penyebabnya. Satu hari tidak hadir mungkin masih persoalan individu. Hari kedua juga tidak hadir. Nah, ini sudah harus menjadi pertanyaan, ditanya kepada teman daripada siswa tersebut. Nah, hari ketiga juga tidak hadir, wali kelas wajib tanggap. Nah, wajib tanggap, harus paling tidak yang pertama membuat surat panggilan orang tua. Nah, di hari keempat tidak ada tanggapan dari orang tua. Nah, wali kelas boleh bekerja sama dengan guru BK untuk melakukan kunjungan kelas. Kunjungan ke rumah siswa gitu maksud saya. Nah, peran kerjasama wali kelas dengan guru BK mengunjungi siswa. Jadi di sana mereka akan mengetahui apa persoalan yang menyebabkan siswa kita ini tidak hadir ke sekolah. Apakah persoalan pribadi, apakah persoalan keluarga, ataupun ada terkait dengan ketidaknyamanan siswa tersebut di sekolah. Nah, dalam persoalan seperti ini kita harus bijaksana untuk mengambil keputusan. Yang pertama mungkin persoalan pribadi, siswa itu malas. Nah, untuk siswa yang malas kita tentu akan membuat suatu tindakan apa penyebab dia malas untuk agar kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Tapi kalaulah persoalan keluarga misalnya, tentu kita juga tidak bisa langsung terjun untuk mencampuri urusan keluarga, namun kita akan tetap memberikan kebijakan, mohon kerjasama dari orang tua bagaimana supaya siswa tersebut tetap bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah. Nah, keputusannya kita akan membuat suatu kesepakatan antara wali kelas, guru BK, dan orang tua. Mudah-mudahan sampai saat ini siswa kita yang sudah melakukan pembinaan dan kerjasama antara guru BK, orang tua, dan PKS kesiswaan, alhamdulillah selesai semua persoalan. Jadi dilema etika itu, persoalan itu tidak harus mutlak
kita putuskan sesuai dengan peraturan dan tata tertib. Oke, baik Bu, terima kasih. Kemudian Bu, pertanyaan kedua terkait dengan dilema etika jangka pendek dihadapkan dengan jangka panjang. Pertanyaannya, apakah Ibu pernah menghadapi dilema antara keputusan yang memberikan keuntungan jangka pendek tetapi mungkin merugikan dalam jangka panjang atau sebaliknya? Kemudian bagaimana Ibu menyeimbangkan pertimbangan antara hasil jangka pendek dan dampak jangka panjang dalam keputusan tersebut? Mohon Ibu jelaskan. Untuk dilema keputusan yang jangka pendek akan berimbas ke jangka panjang, kan seperti itu Pak. Nah ini juga persoalan banyak di sekolah ini, khususnya siswa, antara siswa dengan guru ataupun dengan wali kelas yang keluhan daripada guru menyatakan siswa ini bandel, siswa ini ribut, siswa ini sering cabut. Tentu kita harus mengambil akar permasalahannya gitu. Apakah siswa ini melakukan itu karena tidak senang sama seseorang guru, tidak senang sama mata pelajaran, atau tidak senang terhadap teman gitu. Nah, jadi banyak dari guru misalnya menyatakan anak ini harus tinggal kelas, anak ini harus dikeluarkan, anak ini adalah bibit daripada penyakit yang akan mengimbas kepada rekannya gitu. Nah, namun kita nggak boleh langsung mengambil keputusan seperti itu gitu. Jadi kita tetap harus seperti keputusan jangka pendeknya ini tetap harus ada kerjasama orang tua. Kita buat surat perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abror Rangkuti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Hari ini akan melaksanakan tugas wawancara dengan Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Pulau Gambar, Kecamatan Serbajadi, terkait tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kepala Madrasah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon izin waktunya, Bu. Ini ada tugas yang akan saya lakukan terkait dengan modul 3.1 guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai sebagai pemimpin. Yang pertama, Bu, ketika misalnya Ibu sebagai pemimpin di Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Pulau Gambar, apakah pernah Ibu mengalami satu situasi yang disebut namanya dilema etika, di mana Ibu dihadapkan antara dua hal yang sama-sama benar? Dalam hal ini ada satu kondisi di mana yang sama-sama benar itu ada yang sifatnya individu dan ada yang sifatnya kelompok. Nah, mohon Ibu jelaskan bagaimana masalah itu Ibu selesaikan dalam hal ini pengambilan keputusannya, dan kemudian apa contoh masalah dilema etika tersebut. Mohon dijelaskan, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kasus yang terjadi di madrasah kami, Madrasah Al-Wasliyah Pulau Gambar. Saya ambil satu contoh, semisal kami kemarin itu ada yang sangat dilema, yaitu mengenai siswa kami yang bernama Kaila Leticia Nopriansa. Anak kami ini diderita penyakit yang memang dia harus benar-benar istirahat total, kurang lebih waktu itu selama 2 bulan. Jadi sebagai tambahan informasi bahwasannya Kaila ini adalah anak yang pintar dan di dalam kelasnya dia ranking 1. Nah, sementara ketika tiba-tiba dia terkena serangan penyakit tersebut yang ternyata adalah itu adalah penyakit bawaan dari lahir, ya. Kemudian down di saat dia kelas 2, sehingga mengharuskan dia istirahat total selama 2 bulan. Nah, untuk masalah ini yang pertama saya selesaikan adalah dengan membawa musyawarah para guru-guru bagaimana agar supaya walaupun si Kaila ini dia beristirahat selama 2 bulan, dia harus tetap notabene terdaftar di madrasah kami. Jadi sebagai hasil rapat adalah alhamdulillah kami semua menyetujui dengan pertimbangan
pertimbangan bahwasannya yang pertama Kaila ini adalah anak yang secara etika, baik budi, sopan santun, dan secara akademisi dia anaknya pintar, ranking 1, berprestasi juga karena juara umum. Dengan pertimbangan bahwasannya jikalau karena secara peraturan 2 bulan itu kan absen itu tidak boleh ya, karena sudah melebihi kapasitas normal absen di madrasah. Jadi kalau mengikuti peraturan sebenarnya dia tidak layak lagi melanjutkan studinya di MTS Al-Waslih Pulau Gambar. Tapi karena beberapa pertimbangan yang telah saya sebutkan tadi, dan dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mengingat juga kalau seandainya kita putuskan secara melalui simpatika ataupun melalui emis, pusat data siswa, kita berpikir bagaimana nanti ke depannya dia akan melanjutkan sekolah. Tapi karena karena hasil keputusan bersama itu, saya yakin itu sangat bijaksana dan membantu untuk kelanjutan studi dia. Ya akhirnya kita putuskan dia tetap sekolah, dan selama 2 bulan itu wali kelasnya tetap mengontrol dengan memberikan tugas baik secara tulisan melalui WA ataupun secara daring melalui video call dan lain sebagainya. Akan tetapi dia tetap mendapat perhatian dari sekolah sebagai siswa yang aktif. Nah kemudian ada juga beberapa yang dilema bahwasannya anak-anak murid kita ini dia bertanya, Mu'alimah si Kaila itu kenapa tidak diapakan gitu, kenapa tidak dinonaktifkan. Kemudian siswa ini juga ya menyampaikan keluhan juga ke orang tuanya ya, orang tuanya itu sebagai masyarakat ya. Alhamdulillah juga kita sampaikan kita sampaikan pengertiannya kenapa kami ambil keputusan seperti itu. Saya rasa itu saja Pak, tidak ada, itu saja salah satu contoh yang dilema bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama, Ibu Mu'alimah. Yang kedua, Mu'alimah, kalau misalnya dihadapkan ada masalah dilema etika antara sesuatu yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang, ini dua-duanya sama-sama benar. Apakah Mu'alimah pernah mengalami satu kondisi seperti itu di madrasah ini? Dan jika pernah mengalami, bagaimana cara mengatasinya, Mu'alimah? Ini pada siswa ya Pak? Boleh pada siswa atau misalnya pada program sekolah yang mungkin satu sisi guru menginginkan seperti ini, tapi di satu sisi juga ada rencana sekolah yang seperti ini. Apakah mungkin pertimbangan jangka pendek atau jangka panjang yang diputuskan? Ya benar. Terima kasih Bapak. Ada memang beberapa program sekolah ya. Jadi kalau adalah terjadi dilema seperti program sekolah dalam jangka pendek atau jangka panjang, itu saya akan lebih memilih ke yang jangka panjangnya. Contoh ini memang terjadi pada siswa kami ketika itu ya. Ini pada siswa lagi ya Pak. Ketika itu seharusnya dia sudah ikut lulusan gitu. Nah akan tetapi di akhir-akhir ujian semester, di akhir-akhir ujian akhir madrasah, dia tidak mengikuti. Kemudian kami Dewan Guru rapat kembali. Itu kalau tidak salah saya waktu